warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang puasa. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Syufiah Abidah. Nama saya Fatihatus Sa'diyah. Nama saya Rasyida Nur Febrianti. Mari kita simak pembahasannya. Kewajiban berpuasa sudah dikenalkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Daud alaihi salam yang melaksanakan puasa dengan cara sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa juga telah dipraktikkan oleh orang-orang soleh dari berbagai belahan dunia. Mereka melakukannya tidak hanya untuk alasan kesehatan jasmani tetapi juga untuk mencapai kebugaran rohani. Adapun puasa Ramadan adalah puasa yang khusus bagi umat Islam. Puasa Ramadan ini diperintahkan kepada Nabi Allah SAW pada tahun kedua Hijriah. Hal ini berdasarkan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya adalah pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-saum, artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Puasa menurut syara'a adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dengan syarat-syarat tertentu. Puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan perbuatan serta perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ketentuan puasa Ramadan. Agar puasa mendatangkan manfaat, pelaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan puasa. 1. Syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi pada diri seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. A. Beragama Islam. Menurut syariat Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban melakukan puasa. B. Balik. Balik artinya cukup umur. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. C. Kuat atau mampu berpuasa. Orang yang sedang terkena penyakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan puasa diperbolehkan baginya untuk berbuka, tetapi diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. D. Berakal sehat atau tidak gila. Tidak diwajibkan melakukan puasa Ramadan bagi orang yang gila. Begitu pula orang yang hilang akalnya, baik karena pingsan maupun mabuk. 2. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa Ramadan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi saat menjalankan ibadah puasa. Jika tidak terpenuhi, puasanya tidak sah. Syarat-syarat sah puasa adalah sebagai berikut. A. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya sampai ia memeluk agama Islam terlebih dahulu. B. Mumaiz. Mumaiz adalah masa usia lebih kurang 7 tahun saat sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. C. Suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang dalam kondisi haid atau nifas tidak sah baginya untuk melakukan puasa. Nah, jika di antara kalian ada yang mengalami haid, maka tidak diperkenankan untuk berpuasa. Kalian harus menunggu sampai waktu suci tiba. Kalian harus segera bersuci saat haid telah berhenti, meskipun tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu, wajib menggantinya pada bulan lain sampai bulan Ramadan berikutnya. Sebaiknya tidak menunda-nunda waktu untuk menggantinya. D. Pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalian hanya boleh berpuasa pada waktu-waktu yang tidak dilarang oleh Allah. Keutamaan puasa, yang pertama adalah pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Yang kelima, kesehatan tubuh. Yang keenam, melatih kesabaran. Yang ketujuh, menghindari perbuatan buruk. Yang kedelapan, pintu surga rayyan. Yang kesembilan, meningkatkan rasa empati. Yang kesepuluh, mendapat syafaat di hari kiamat. Jadi di sini ada rukun puasa. Rukun puasa ini ada 2. Yang pertama ada niat, yang kedua menjauhkan diri dari yang membatalkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang niat. Yang pertama, ulama menganjurkan kita di malam pertama bulan Ramadan mengikuti mazhab Imam Maliki, yakni berniat Ramadan 1 bulan penuh. Yang kedua, jika lupa niat puasa,
dalam mazhab Imam Syafi'i maka tidak sah puasanya secara hukum fikih. Yang ketiga, dalam mazhab Imam Abu Hanifah maka boleh niat puasa wajib walaupun di pagi hari. Jadi di mazhab Imam Abu Hanifah ini boleh niat puasa wajib walaupun di pagi hari. Yang keempat, menurut Imam Ibnu Hajar di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang terpenting ada lintasan hati ketika berbuka ataupun sahur, bahwa dia ingat akan ada puasa wajib di esok hari. Nah itu tuh sudah cukup menjadikan dia niat, karena niat ini tidak wajib dilafadzkan. Niat yang dilafadzkan itu hukumnya sunnah. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang yang terbuka. 5 lubang itu ada hidung, mulut, telinga, kubul dan dubur. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar sperma dengan sengaja. Yang keempat, jima dengan sengaja di siang hari. Yang kelima, haid. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, murtad. Yang kesembilan, hilang akal atau gila. Dan jika dia pingsan seharian penuh. Kemudian orang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu ada 2 macam. Yang pertama dari segi hukum dan dari segi keadaan. Segi hukum itu yang pertama, jika dia menganggap puasa Ramadan itu tidak wajib, maka hukumnya murtad. Yang kedua, jika dia tidak puasa karena malas, tapi dia tahu hukumnya wajib, maka hukumnya tidak sampai murtad tapi dosa besar. Nah, dari segi keadaan, yang pertama, tidak puasa atau sembunyi-sembunyi karena malu, maka hukumnya itu tetap dosa dan haram. Yang kedua, jika tidak puasa atau terang-terangan seperti mokel, maka hukumnya dosa besar dan itu termasuk orang-orang yang menentang Allah. Selanjutnya, 9 orang yang tidak wajib puasa. Yang pertama, anak kecil yang belum balik. Yang kedua, orang gila atau hilang akal. Yang ketiga, orang sakit yang tidak mampu puasa menurut dokter atau menurut pengalaman pribadi. Yang keempat, orang tua yang tidak mampu puasa, umumnya relatif umur 40 tahun lebih. Nah, yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, hamil. Yang kedelapan, menyusui. Yang kesembilan, musafir. Boleh tidak puasa dengan syarat tujuannya. Yang pertama, tujuannya harus 84 km atau lebih. Yang kedua, dia keluar dari batas daerahnya. Yang ketiga, tidak berniat mukim atau menetap. Kemudian waktu mengqadha puasa itu bisa dilakukan kapan saja, lebih cepat, lebih baik, kecuali pada hari berikut. Yang pertama 1 Syawal atau Idul Fitri, yang kedua 10 Zulhijjah atau Idul Adha, yang ketiga 11, 12, 13 hari tasyrik, yang keempat 30 Sya'ban atau hari keraguan yang ada kemungkinan itu 1 Ramadan. Selanjutnya fidyah. Fidyah adalah sejumlah harta benda yang harus dikeluarkan sesuai dengan kadar yang wajib dikeluarkan, lalu diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti ibadah yang ditinggalkan. Jumlah fidyah yang dikeluarkan itu 1 mud atau 6,7 ons beras atau makanan pokok. Waktu membayar fidyah itu yang pertama, boleh saat dia tidak puasa di hari itu juga. Yang kedua, setelah sholat maghrib malam berikutnya. Yang ketiga, di akhir malam Ramadan. Yang keempat, mempunyai kapan diberikan fidyah itu hanya kepada fakir miskin. Baik, slide selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam orang yang qadha atau fidyah. Yang pertama, ada anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik tidak wajib qadha dan fidyah, karena salah satu syarat puasa adalah balik. Yang kedua, ada
orang gila. Dalam hal ini ada dua kondisi. Yang pertama, jika dia gilanya tidak disengaja, maka dia tidak wajib qadha dan tidak wajib juga fidyah. Yang kedua, jika gilanya disengaja, maka dia wajib qadha. Nah, di sini gila yang disengaja ini ketika dia mengkonsumsi minuman atau mengkonsumsi makanan yang dia sudah tahu jika membuatnya gila, dia tetap mengkonsumsinya. Nah, ini disebut dengan gila yang disengaja. Maka di sini dia wajib qadha. Yang ketiga, ya ini adalah orang sakit. Nah, di sini juga ada dua kondisi. Ketika dia sakit mempunyai harapan untuk sembuh, maka dia wajib qadha. Tetapi ketika dia sakit tetapi tidak bisa atau tidak memiliki harapan untuk sembuh, sakitnya parah, dia hanya wajib dibayarkan fidyahnya saja. Yang keempat ada orang tua yang tidak mampu puasa, maka di sini dia hanya wajib dibayarkan fidyahnya saja. Yang kelima ada haid dan nifas. Di sini dia wajib qadha puasa. Yang keenam ada hamil atau menyusui. Nah, di sini juga ada dua kondisi. Ketika dia hamil atau menyusui, dia hanya mengkhawatirkan untuk dirinya sendiri dan juga anaknya, maka dia hanya wajib bayar qadha saja. Tetapi jika dia hanya khawatir terhadap anaknya, tidak dengan dirinya, maka di sini dia wajib qadha puasa dan juga membayar fidyah. Yang terakhir ada musafir. Jika musafir ini kan perjalanan yang jauh, nah dia wajib membayar qadha. Di pembahasan selanjutnya kita lanjutkan, yakni hutang puasa yang belum dibayar tetapi sudah melewati Ramadan berikutnya. Nah, di sini ada dua keadaan. Jika melewati Ramadan tahun berikutnya karena dia uzur, tidak diqadha, dia sebabkan dia uzur. Nah, uzur yang dimaksud di sini adalah contohnya ya, salah satu contohnya itu ketika ada ibu-ibu hamil atau menyusui, dia tidak mampu untuk mengqadha karena mungkin kan dia lagi hamil, sedang menyusui. Nah, itu dia hanya wajib bagi dirinya membayar qadhanya saja. Nah, keadaan yang kedua, jika dia melewati Ramadan tahun berikutnya dan dia belum mengqadha sebab dia tidak ada uzur, dia nggak ada uzur sama sekali, dia nggak lagi hamil, tidak sedang menyusui atau uzur-uzur yang lainnya, dia tidak mengqadha. Nah, di sini dia hukumnya dia berdosa dan dia wajib membayar fidyah per hari dari puasa yang ditinggalkan, yaitu 6,7 ons. Dan juga dia qadha ya guys. Ya, kita akan menjelaskan tentang orang yang meninggal puasa tetapi dia punya utang qadha puasa. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, dikeluarkan fidyahnya, dan juga ada pendapat yang berpendapat bahwa boleh diqadhakan. Di sini ada gambaran mayit yang difidyahkan atau diqadhakan. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika almarhum tidak puasa karena tidak ada uzur dan dia punya waktu untuk mengqadhakan ataupun tidak punya waktu, kemudian dia sudah meninggal karena dia mayit sebelumnya. Nah, di sini dia bisa difidyahkan ataupun diqadhakan. Nah, gambaran yang kedua, jika dia mayit, dia tidak puasa karena dia uzur. Sebenarnya dia punya waktu untuk mengqadhakannya. Lalu kemudian dia sudah keburu meninggal. Nah, di sini dia boleh juga untuk difidyahkan atau diqadhakan. Nah, selanjutnya ada gambaran mayit yang tidak harus difidyah ataupun diqadhakan. Jika almarhum tidak puasa karena dia sebab ada uzur dan dia tidak ada waktu untuk mengqadhakan, maka di sini dia tidak wajib fidyah ataupun qadha. Kalau tadi dia punya waktu untuk mengqadhakan, di sini dia nggak punya waktu untuk mengqadhakan, maka dia tidak wajib untuk fidyah ataupun qadha. Tapi jika keluarga almarhum ingin beriktikat baik, misalnya ya mungkin kan kemanusiaan gitu, nah itu dia boleh saja, cuma tidak wajib seperti itu.
Oke, baik. Mungkin hanya sampai sini pembahasan puasa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.